Shalom, salam Indonesia Emas. Saya sangat-sangat sepakat dengan Bapak Presiden kita dan berkata, mari kita semua bertumbuh, mari kita semua menjadi berkat sampai kita mencapai Indonesia Emas. Saya bacakan satu ayat, Mazmur 40 ayat 3 dari versi The Message. Dia memperdengarkan dan menempatkan aku di atas batu yang kokoh, agar aku tidak tergelincir. Dia mengajariku untuk menyanyikan lagu terbaruku bagi Tuhan. Sebuah lagu pujian untuk Allah kita. Semakin banyak orang melihat ini, mereka masuk ke dalam rahasia ilahi. Dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu ingin menempatkan kita di atas batu yang kokoh. Di mana badai, di mana taufan tidak bisa menghancurkan rumah kita. Tetapi kalau kita membaca di Alkitab, apa sih batu yang kokoh itu? Yang pertama, batu yang kokoh itu adalah Tuhan sendiri. Dia adalah batu karang kita. Hari-hari ini hubunganmu dengan Tuhan itu menentukan hubunganmu, keintimanmu, seberapa engkau menyatu dengan Tuhan, itu sangat menentukan. Saudara, Billy Graham adalah seorang yang ajaib. Dia mempunyai kebiasaan setiap hari dia menobatkan lebih dari 70 juta orang yang bertobat karena mengisi formulir mendengar khotbahnya. Tetapi saudara, orang yang sudah berbuat begitu banyak, 70 juta orang. Saudara, dia punya kebiasaan yang sangat ajaib sampai dia pulang. Dia melakukan itu di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Apa yang dia buat? Saudara, dia menyediakan waktu setiap hari 2 jam buat Tuhan. Dia menyediakan waktu di luar 2 jam itu. Di mana dia berdoa, dia bersyafaat, dia bertanya, ngobrol, mempelajari segalanya. Dia membaca Alkitab setiap hari Mazmur 5 pasal. Dia membaca setiap hari Amsal 1 pasal. Dia mempelajari setiap hari, saudara, 1 kitab. Dan dia berkata, itu adalah bagian bagaimana dia menyatu dengan Tuhan. Seberapa kita menyatu dengan Tuhan? Seberapa kita setiap hari punya jam memuji, berdoa, merenungkan firman, dan menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ada yang kedua. Apa itu yang disebut batu yang kokoh? Alkitab berkata pada waktu kita membaca firman dan melakukan. Mereka yang tidak melakukan firman, maka mereka seperti mendirikan rumah di atas pasir. Saudara, mungkin ini hal kecil. Ketika tadi pagi saudara membaca firman. Dan mungkin firmannya berkata, bersukacitalah. Apakah tiap hari kita bersukacita? Apakah kita melakukan itu? Ataukah firman itu sekedar berlalu? Dan hari itu kita ngomel. Hari itu saudara kita marah. Hari itu kita bersungut-sungut. Atau memilih bersukacita. Karena bersukacita itu pilihan. Pada waktu saudara melakukannya, maka saudara punya rumah, punya fondasi, saudara punya dasar yang kokoh. Saudara, yang kedua dikatakan, ia mengajari aku menyanyikan nyanyian baru. Saudara, dalam hidup saya berkata ada banyak orang yang tidak punya nyanyian baru. Sehingga hidupnya menjadi flat. Lama-lama turun. Dan kemudian dia menjadi lemah. Saudara, nyanyian baru adalah apa? Yang pertama, kesaksian baru. Berjalan dengan Tuhan. Pada waktu saudara berkata, Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau. Dan biar itu ada nyanyian baru di dalam hidupku. Saudara, maka hidupmu akan selalu wow. Selalu ajaib. Saudara, ini nyanyian yang paling baru yang saya baru alami, saudara. Saudara, hari itu saya jadwal pergi ke Putusibau. Dan tiba-tiba saudara, karena buat saya itu sudah biasa, ada pesawatnya, saudara. Dan saya tidak sungguh-sungguh berdoa. Dan ketika tinggal 2 hari mau berangkat, KKR sudah diumumkan, foto saya sudah muncul di mana-mana. Tiba-tiba pesawat penerbangan dibatalkan. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun dalam hidup ini kita butuh mengawalnya. Kita butuh mendoakannya. Jangan anggap remeh apapun.
Karena pada waktu kita menganggap remeh apapun, maka iblis mengacaukan, iblis menggagalkan, iblis mau membuat hidupmu berantakan. Jangan pernah anggap remeh. Akhirnya saya berkata, carikan jalan supaya saya bisa berangkat. Jadi saya harus terbang dulu ke Balikpapan. Balikpapan harus terbang lagi saudara ke Sintang. Dari Sintang saudara saya harus naik lagi mobil 5 jam. Dan ketika saya mendengar 5 jam saudara. Saudara, dan hari itu saya berkata, wow, pesawat yang paling pagi ke Sintang, saudara, itu sampai di Sintang jam 1, setengah 2. Belum kalau ada delay. Sedangkan jam 6 saya sudah harus khotbah saudara. Jadi secara hitungan itu tidak masuk. Secara hitungan saya pasti terlambat. Secara hitungan saudara, saya tidak akan bisa untuk menyelesaikan tugas. Dan hari itu saya berkata, Tuhan tolongi saya. Tolongi saya buka jalan. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, tiba-tiba semua jadwal saudara hari itu dipercepat. Saya juga heran, tiba-tiba dikatakan saudara saya sampai dan tiba-tiba dapat pengumuman. Semua yang sudah hadir segera masuk karena pesawat akan dipercepat. Karena di daerah yang kita tuju diduga akan ada angin, diduga ada badai. Jadi semuanya harus segera berangkat supaya kita tidak bermasalah. Saudara, dan ada berbagai cara. Singkat cerita, saya semua dipercepat dan saya sampai ke tempat itu jam 12 siang. Saudara, kemudian orangnya tiba-tiba saudara menyediakan sebuah driver yang tentara. Dan dia berkata, saya mengenal betul, jadi saya bisa jalan dengan cepat. Saudara, dan memang jalannya luar biasa, naik turun dan begitu banyak sebelah kiri jurang. Tetapi keajaiban sekali lagi terjadi. Orang lain 6 jam saudara, paling cepat 5 jam. Tetapi entah apa yang terjadi, saya percaya Tuhan membuka jalan, kami cuma butuh 4 jam. Dan saya sampai tepat dan saya bisa berkhotbah, saya bisa menyelesaikan tugas. Dan itu adalah sebuah perjalanan lagi bersama Tuhan. Pada waktu itu bersama saya beberapa orang yang berkata, Bu, ibu tidak mabuk. Saudara, karena memang perjalanannya luar biasa. Beberapa anak muda itu turun dan muntah-muntah saudara. Karena perjalanannya tidak benar-benar tidak familiar dan tidak lancar. Tetapi seperti ini. Tapi saya berkata, saya hari itu hanya berteriak gini, Tuhan kuatkan saya. Buat saya menuntaskan dengan baik. Dan tiba-tiba saya sampai sana dengan baik. Saudara, itu adalah nyanyian baru dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa yang hari ini sedang saudara alami. Kebutuhan keuangan. Apakah itu kebutuhan saudara untuk masa depan? Apakah saudara sedang tertekan? Apakah saudara sedang dihianati? Jangan anggap itu sebagai beban. Sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi berkatalah, biar ini menjadi pengalaman. Ini menjadi nyanyian baru dalam hidup saya. Saudara, yang kedua nyanyian baru adalah waktu saudara bermazmur. Memang ada Mazmur Daud, Mazmur 23, ada Mazmur Ziarah, saudara. Tapi Tuhan ingin mendengar mazmurmu. Tuhan ingin kau berkata, menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu dalam bentuk pujian. Saudara, kau bisa berkata, Tuhan, kau yang mengangkat aku dari tempat sampah. Engkau yang memberikan aku kesempatan walaupun aku gagal beribu kali. Saudara, biarkan ada nyanyian baru. Biar ada mazmur baru dalam hidupmu. Saudara, yang ketiga saudara, itu adalah nyanyian baru. Adalah sesuatu yang membuat kita bersaksi dari satu orang kepada orang lain. Apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Dan itu akan menjadi nyanyian baru. Ayatnya berkata apa? Semakin banyak orang yang melihat, mereka akan masuk dalam rahasia ilahi. Saudara, hidup ini rahasia. Saya suka statement ini, rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang besok kita alami. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan umur kita berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan kita seperti apa. Dan karena itu tidak perlu dipikirin.
terlalu memikirkan, terlalu takut, terlalu khawatir, saudara, itu akan membawa kita stres. Tapi mari nikmati rahasia ilahi. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyediakan, Tuhan mengatur, Tuhan merekayasa bagi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati.